Kemudian apalagi kalau kita tahu tentang paham perkembangan anak, maka kita bisa mengembangkan potensi optimal pada anak tersebut. Dan anak pada saat tumbuh kembang, dia tidak hanya membutuhkan peran dari ibunya saja, tetapi dia juga membutuhkan peran dari semua orang yang ada di lingkungannya, semua orang yang ada di rumahnya. Dia membutuhkan peran dari ayah, dia juga membutuhkan peran, misalnya kalau ada pengasuh, dia juga membutuhkan peran pengasuh, membutuhkan peran kakek nenek juga kalau sama-sama tinggal di rumah. Artinya tumbuh kembang itu harus disupport oleh semua orang yang berinteraksi dengan anak-anak. Dengan kata lain, orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak itu mereka harus kompak, mereka harus kerjasama. Jangan sampai ketika seorang ibu itu berusaha untuk membangun anak, lalu pasangannya karena ketidaktahuan itu meruntuhkan apa yang sudah dibangun oleh anak-anak kita. Nah, sehingga apa yang terjadi seperti halnya ketika kita membangun rumah ya, lalu kita bongkar kembali, lalu ada yang membongkar, lalu kita bangun lagi, kita bongkar lagi. Akhirnya tumbuh kembang anak kita tidak bisa terjadi secara optimal. Nah, dan yang paling menantang ketika kita mendampingi anak-anak kita adalah kita menahan diri dan harus ada di dalam mindset kita bahwa setiap anak itu unik dan setiap anak itu bintang. Jadi setiap anak itu pasti dianugerahi potensi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keunikan inilah yang harus digali dan perkembangan setiap anak itu berbeda. Perkembangan setiap anak berbeda dipengaruhi oleh misalnya faktor bawaan, kemudian juga ada temperamen anak ya, dan ada juga ya pola asuh. Jadi orang tua juga harus menyadari bahwa pola asuh mereka selama ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Sehingga ketika misalnya anak itu anaknya itu disekolahkan di suatu lembaga, ya orang tua tidak boleh membandingkan antara anaknya sendiri dengan anaknya orang lain. Dia harus sadar bahwa ketika dia mengantarkan anaknya ke suatu lembaga tertentu, ya katakanlah sebuah sekolah, maka anaknya dia titipkan, dia amanahkan kepada guru adalah anak hasil dari stimulasi dia. Dan guru itu tidak bisa langsung melakukan suatu lompatan, ibaratnya membuat treatment atau membuat perlakuan agar apa yang menjadi harapan orang tua itu segera bisa diwujudkan dalam waktu seketika. Itu tidak bisa. Anak harus diberikan sesuai dari kondisi perkembangan saat itu. Jadi anak-anak itu nanti terlihat ya, ada anak yang punya kelebihan dalam satu aspek perkembangan tertentu, tetapi bisa jadi dia punya kekurangan di aspek yang lain. Kami di TK Anak Soleh itu banyak ya sudah melihat keunikan masing-masing anak itu. Jadi ada anak secara kognitif dia pandai, tetapi dia masih harus diberikan pendampingan dalam aspek sosial emosional. Ada anak yang sosial emosional itu baik sekali, dia mudah untuk bergaul, dia taat kepada prosedur, tetapi ketika dia belajar tentang kognitif gitu ya, dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, ini adalah keunikan yang harus diterima oleh orang tua dan oleh guru. Jadi kita tidak boleh membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Apalagi di usia dini ya, anak itu sangat membutuhkan sekali pengakuan dari orang yang ada di sekitarnya, pengakuan bahwa mereka itu berdaya, pengakuan bahwa mereka itu adalah orang yang punya potensi, ya, dan pengakuan itu harus disampaikan kepada mereka baik dalam bentuk verbal ya ataupun dalam bentuk bahasa tubuh kita. Jadi anak itu sangat membutuhkan, karena ketika mereka diakui, maka mereka merasa bahwa diri mereka berharga, dan itu akan menjadi suatu modal untuk tumbuh rasa percaya diri anak. Ketika anak itu sudah memiliki rasa percaya diri, keuntungannya tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anak. Anak itu nanti akan memiliki satu semangat, satu keinginan untuk mengeksplorasi yang ada di dalam dirinya. Berbeda dengan anak yang tidak memiliki percaya diri, dia penuh dengan keraguan, dia kurang memiliki inisiatif, dia kurang memiliki dorongan untuk mengeksplorasi segala yang ada pada dirinya.
Nah, jadi ibu-ibu sekalian, muslimah sahabat keluarga, mudah-mudahan ini semakin menguatkan bagi umat semua untuk tidak bosan-bosannya ya kalau saya berbicara tentang tahapan perkembangan anak. Dan umat di sini juga boleh untuk mencari informasi yang lain, informasi dari sumber yang lain untuk melengkapi tentang tahapan perkembangan anak. Nah, jadi itu ya sedikit pendahuluan dari saya, dan saya akan share screen PPT untuk kegiatan hari ini. Ya, apakah bisa dilihat PPT-nya, Bu Ria? Kok bisa? Bisa ya? Nah, baik, saya akan mulai. Kita akan berbicara tentang pengasuhan dan perkembangan anak di usia 4 tahun. Nah, usia 4 tahun ini adalah usia yang saya katakan menariknya itu yang paling menonjol ya di usia ini itu adalah di usia di mana anak-anak sangat senang bereksplorasi dengan teman-temannya dan bereksplorasi dengan bahasa ya. Jadi di usia 4 tahun ini dari segi ukuran juga kita lihat ukuran tubuhnya sudah lebih tinggi, dan kemudian dari segi motorik kasarnya mereka menunjukkan kemampuan serta keterampilan yang lebih terkontrol dalam melakukan berbagai aktivitas gerak motorik kasar. Ketika mereka berjalan, ketika mereka berlari, mereka sudah bisa berjalan dan berlari dengan baik, sudah tidak lagi tubuhnya itu sudah tidak lagi goyang ya, karena mereka sudah stabil untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan pada saat mereka melalui rintangan-rintangan atau tantangan-tantangan yang lebih menantang lagi, mereka bisa melaluinya. Misalnya naik turun tangga, sudah tidak lagi satu-satu kakinya, tetapi mereka sudah bisa naik turun tangga secara bergantian. Dan mereka juga senang bermain yang membutuhkan reaksi cepat. Mereka senang main olahraga, seperti bermain di luar, bermain dengan bola, kejar-kejaran. Ini adalah kebutuhan dari anak-anak di usia 4 tahun. Dan daya tahan tubuhnya itu sudah lebih baik. Mereka sudah lebih tahan gitu dengan cuaca panas ya, dengan cuaca dingin. Tidak seperti di usia-usia sebelumnya. Kalau misalnya kena panas sedikit, kena dingin sedikit, mungkin anak bisa flu atau masuk angin. Tetapi di usia 4 tahun ketika dicukupkan nutrisinya, mereka bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah, tidak hanya motorik kasar yang sudah lebih terkontrol, kemampuan motorik halusnya juga sudah menunjukkan kontrol yang lebih baik. Kalau sebelumnya anak-anak misalnya masih kesulitan memasukkan benda-benda ke dalam, misalnya meroncek ya, roncean itu kan biasanya kan ada lubang di tengahnya. Nah, mereka masih kesulitan untuk memasukkan benang ke dalam roncean. Nah, dengan kemampuan kontrol tangan yang lebih baik, mereka sudah bisa melakukan aktivitas meroncek itu dengan baik. Bahkan bagi beberapa anak, roncean yang mereka buat sudah menunjukkan perkembangan kognitif. Artinya tidak hanya sekedar motorik halus, tetapi ronceannya itu sudah menunjukkan pola. Misalnya mereka membuat roncean berdasarkan warna merah kuning, ataupun misalnya mereka meroncek berdasarkan bentuk, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk kubus, kemudian mereka susun menjadi sebuah pola. Nah, jadi menarik ya, tidak hanya perkembangan motorik halus, tapi perkembangan kognitifnya juga terlihat di dalam aktivitas ketika mereka melakukan eksplorasi terhadap motorik halusnya. Nah, pada saat mereka bermain-main dengan aneka benda, mereka senang sekali ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan benda-benda yang mempunyai bagian-bagian yang kecil. Jadi kalau mereka diberikan puzzle, kalau sebelumnya puzzle yang kita siapkan untuk anak-anak itu adalah puzzle satu keping ya. Jadi misalnya gambar apel utuh lalu dimasukkan ke dalam puzzle gambar apel utuh. Tetapi di usia 4 tahun mereka senang bermain puzzle dengan kepingan-kepingan yang lebih banyak. Walaupun batasannya jumlah keping itu masih dalam batasan kurang lebih sekitar 10 keping ya, kurang lebih sekitar antara 5 sampai 10 keping. Nah, ini adalah sesuatu kegiatan yang sangat menarik buat anak.
Atau contohnya ketika mereka bermain Lego. Lego itu kan ukurannya macam-macam. Ada Lego yang ukuran besar, ada Lego yang ukuran kecil. Kalau Lego ukuran besar itu cocok untuk anak-anak usia 3 tahun. Tetapi kalau untuk anak usia 4 tahun, nah saatnya lah kita memberikan Lego dengan tantangan yang lebih menarik buat mereka. Mereka senang dengan bermain dengan Lego yang ukuran kecil, karena dengan Lego ukuran kecil, itu kan mereka harus lebih kuat lagi pada saat menumpuk Lego, dan mereka punya kesempatan juga yang lebih banyak untuk membuat aneka benda dengan jumlah Lego yang kecil-kecil, dan itu jumlah Legonya yang lebih banyak. Nah, kemudian yang berkaitan dengan menggunting. Mereka juga sudah senang dengan menggunting. Kalau anak-anak di usia 3 tahun, umumnya pada saat mereka menggunting, mereka belum mahir ya. Sehingga kalau anak-anak di usia tahun akan lebih baik kita berikannya itu misalnya kegiatan meremas, kemudian kegiatan merobek, dan biasanya kalau anak usia 3 tahun itu merobeknya itu masih dengan cara menggenggam seperti ini, lalu kita latih dengan merobek menggunakan jari. Nah, ketika mereka sudah bisa merobek dengan menggunakan jari, maka itu tandanya anak kita siap untuk diberikan gunting. Jadi, pada saat kapan anak-anak usia diberikan gunting, meskipun usia 4 tahun itu seharusnya sudah bisa memegang gunting, kita dilihat dulu kemampuannya. Karena kalau di usia sebelumnya mereka tidak terbiasa distimulasi motorik halusnya, lalu pada saat usia 4 tahun mereka masih masih belum bisa merobek kertas dengan 2 jari, itu artinya mereka belum siap untuk memegang gunting. Lakukan dulu stimulasi mereka bisa merobek dengan menggunakan jari, setelah itu baru mereka dikasih gunting. Nah, pada saat mereka diberikan gunting pun ada tahapan-tahapannya. Itu tidak langsung misalnya menggunting bentuk geometris atau menggunting zigzag atau menggunting lurus sampai habis, ada tahapan-tahapannya. Nah, di TK Anak Soleh, pada saat anak-anak di usia 4 tahun mereka sudah bisa memegang gunting, kita biasanya melakukan meningkatkan kemampuan mengguntingnya itu dengan tahapan-tahapan tertentu, mulai dari memegang gunting dulu dengan kuat, setelah itu menggunting pada pinggirnya saja, lalu kemudian menggunting pada di antara 2 garis, sampai akhirnya anak-anak itu bisa menggunting berbagai aneka bentuk untuk menghasilkan suatu karya. Nah, kemudian pada saat menggambarnya, anak usia 4 tahun seharusnya sudah mampu menggambar orang paling sedikit 4 bagian tubuh. Nah, kemampuan menggambar ini kan erat kaitannya dengan kemampuan mental image. Semakin bertambah usia anak, maka anak itu seharusnya sudah bisa mencermati sebuah objek dengan lebih baik. Sehingga ketika mereka menuangkannya dalam bentuk gambar, mereka tidak hanya menggambar dalam bentuk coretan saja, tetapi mereka sudah bisa menggambar dengan lebih detail. Nah, kenapa mereka bisa menggambar lebih detail? Karena pada saat mereka melihat suatu objek, mereka juga punya pengamatan yang lebih baik lagi. Oh, ternyata ketika saya melihat wajah orang yang sebelumnya hanya sekedar lingkaran, ternyata di wajah itu ada mata, ada hidung, dan posisi-posisi dari anggota-anggota tubuh tersebut itu sudah diletakkan pada posisi yang seharusnya. Nah, tetapi di dalam tahapan menggambar saya sudah menguraikan ya bahwa untuk sampai kepada tahapan itu, anak juga perlu didampingi dengan sabar, yang mulai dari muncul wajah, kemudian setelah itu muncul mata, dan setelah itu muncul tangannya kan nggak langsung di badan ya, tetapi awal-awal itu tangan akan muncul dari telinga dulu. Nah, ini adalah perkembangan yang wajar pada anak-anak kita. Tetapi yang penting adalah gambar atau objek yang sudah dibuat oleh anak bisa dikenali oleh kita. Nah, karenanya orang tua tidak perlu khawatir kalau misalnya anak-anak di usia 4 tahun, mereka belum bisa menulis huruf, tapi mereka sudah bisa menggambar. Nah, sebetulnya yang lebih penting itu adalah kemampuan di menggambarnya. Karena kalau di kemampuan menggambarnya masih coret-coret, mau kita kenalkan dengan huruf pun, ini akan menjadi suatu hambatan tersendiri buat anak. Ketika anak itu diajarkan untuk mengenal huruf, tetapi dia untuk dikenalkan mengenal objek saja dia belum mampu, bagaimana kita bisa bayangkan sulitnya anak untuk mengenal huruf, perbedaan huruf antara satu huruf dengan huruf yang lain, padahal huruf itu ada sesuatu yang abstrak buat mereka. Sementara di kemampuan untuk mengenal objek-objek yang real mereka lihat saja, itu mereka masih perlu waktu. Karenanya, kapan kita
bisa mengenalkan simbol-simbol, itu bisa dilihat dari kemampuan menggambar anak. Nah, tetapi bukan berarti bahwa stimulasi tentang huruf dan angka itu tidak kita berikan, itu tetap kita berikan. Ya, karena stimulasi huruf dan angka itu tidak melulu hanya dengan cara anak harus menuliskan huruf, harus menuliskan angka, tidak melulu seperti itu. Kita membuat suatu aktivitas bersama anak yang memaknai tentang huruf dan angka saja, itu sudah menjadi pembelajaran buat anak. Misalnya, Ade, ibu punya roti nih. Ade mau makan berapa roti? Apakah mau satu atau mau dua? Nah, dengan cara bertanya seperti itu saja, ini adalah sudah merupakan satu stimulasi anak belajar tentang angka, anak belajar tentang matematika. Dan yang selanjutnya adalah di dalam kemandirian, wah sudah banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak sendiri ya. Jadi mereka sudah bisa mengenakan pakaian, sudah bisa melepaskan pakaian tanpa bantuan dari orang tuanya, tanpa bantuan dari pengasuhnya. Mereka sudah bisa menggosok gigi sendiri, sudah bisa menyisir rambut, dan pada saat juga mereka mengambil makanan, apa yang mereka ambil itu sudah lebih terkontrol sehingga tidak menimbulkan tumpah-tumpah. Jadi ketika dia minum, itu minumannya tidak tumpah, kemudian ketika dia juga makan dengan sendok, makanannya juga tidak banyak yang tumpah. Nah, ini adalah tugas perkembangan anak di usia 4 tahun. Selanjutnya, dari segi aspek bahasa. Nah, sangat menarik kalau berbicara dengan anak usia 4 tahun, karena mereka sedang senang-senangnya bereksplorasi dengan kosakata, terutama kosakata yang baru mereka kenal. Jadi kalau misalnya mereka sudah mengenal kata nasi saja, maka mereka akan mengulangi kosakata tersebut di dalam konteks yang lebih luas. Sehingga kalau berbicara dengan anak usia 4 tahun, sangat mengasyikkan. Karenanya sering-seringlah kita banyak bertanya gitu loh kepada anak-anak usia 4 tahun, dan kalau mereka itu memberikan respon, jangan ada respon dari kita itu yang merendahkan dari jawaban anak. Justru kita harus menunjukkan betapa antusiasnya kita, karena itu anak lagi senang-senangnya gitu, lagi senang-senangnya, istilahnya sedang menguji cobakan kosakata yang sedang ia pahami. Ketika dia baru tahu, oh yang namanya nasi itu bentuknya seperti ini. Lalu dia mencoba bereksplorasi ketika melihat nasi kuning, lah ini nasi ya, tapi kok warnanya berbeda? Ini nasi kuning ya. Nasi kuning bagaimana prosesnya? Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan pada benak anak ketika dia sudah mengenal satu kosakata, tetapi dihadapkan kepada situasi di dalam konteks yang lebih luas. Nah, ini menarik buat anak untuk menggunakan kosakata tersebut. Kemudian pada saat anak berbicara, kalimat-kalimatnya itu sudah kalimat dengan kalimat yang berstruktur. Di dalam satu kalimat tidak hanya 2 kata saja yang mereka ucapkan, tidak hanya mau makan gitu, tapi mereka sudah bisa mengucapkan kalimat itu dengan lebih lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek. Mama, aku mau makan. Jadi anak usia 4 tahun harus sudah bisa berbicara dengan kalimat yang seperti itu. Dan mereka sangat tertarik ketika kita memperkenalkan lagu-lagu. Saya kira semua guru-guru TK paham ya, ketika kita mengajarkan anak-anak kita tuh lagu, tidak perlu waktu dalam sepekan ya, dalam hitungan beberapa hari saja anak itu sudah menghafal lagu-lagu yang kita kenalkan. Karenanya lagu bisa menjadi sebuah media bagi kita untuk mengenalkan satu konsep tertentu. Biasanya anak akan lebih sulit untuk misal menghafal kosakata dalam bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggrisnya merah itu red, bahasa Inggrisnya putih itu white. Kalau kita suruh anak menghafal seperti itu, biasanya anak lebih sulit dibandingkan ketika kita mengenalkan tentang kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan lagu. Itu biasanya lebih efektif. Maka lagu itu bisa menjadi sebuah media yang kita gunakan untuk mengenalkan berbagai konsep. Konsepnya tentu adalah konsep-konsep yang bermakna, konsep-konsep yang membangun pengetahuan anak. Kita mengenalkan lagu rukun iman, kita mengenalkan lagu rukun Islam, lalu kita mengenalkan tentang pentingnya sikap jujur lewat lagu. Itu sangat efektif karena lebih mudah untuk anak ingat, dan buat anak itu lebih menyenangkan. Dan dan anak usia 4 tahun itu mereka
senang sekali untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya. Karena itulah kalau anak kita memiliki anak-anak usia 4 tahun, kita paksa untuk tinggal di rumah, biasanya mereka memberontak. Mereka ingin untuk bermain dengan teman-temannya yang ada di luar rumah. Karena mereka tidak hanya merasa senang bergaul dengan anggota keluarga yang ada di rumah, ya, kalau mereka itu melihat di sekitar mereka ada teman, ya, ada tetangga, itu adalah orang-orang yang menarik untuk mereka dan mereka senang gitu untuk bermain bersama teman-temannya. Karena itulah salah satu yang harus kita fasilitasi kepada anak-anak di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu adalah kita kasih kesempatan kepada mereka untuk bermain dengan teman-teman sebaya.